Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cantika Dwi Pratiwi dari Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Oke, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa atau LKM dari praktikum pengendalian proses pada modul yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Khususnya yang kita bahas kali ini yaitu pengendali suhu. Nah, pada lembar yang pertama, kita akan menemukan data pengamatan dari LKM ini. Data pengamatan ini yaitu yang diketahui adalah PBC yang sudah diketahui 4,5. Selanjutnya pada tabel diketahui yaitu waktu dan juga persen PV. Pada waktunya ini kita mulai dari 0 detik sampai dengan 393 detik. Sedangkan untuk persen PV-nya sendiri kita mulai dari angka 42,200 sampai dengan 44,500%. Itu untuk data pengamatannya. Nah, data pengamatan ini nanti kita akan mencari nilai PC-nya, yaitu kita akan menggunakan metode Ziegler-Nichols rules, yaitu ada tahap penentuan kondisi kritis. Nah, dalam LKM ini kita akan menentukan PC-nya ini nih, atau yang dinamakan juga periode ketika titik kritisnya, seperti itu. Nah, untuk tabel ini kita nanti yang pertama kita lakukan yaitu membuat grafiknya. Sebelum kita membuat grafiknya, saya akan memberitahu dulu nih, ada tipe-tipe dari grafik dari pembahasan kita kali ini. Grafik yang pertama yaitu pada kondisi yang stabil. Pada kondisi yang stabil ini, kita akan melihat bahwa grafiknya yaitu dari puncak 1 ke puncak 2 itu akan menurun dan nantinya akan menurun terus dan akan menjadi konstan. Ini yang dinamakan pada kondisi stabil. Selanjutnya kita akan menemukan juga tipe tidak stabil. Tidak stabil itu dari puncak 1 ke puncak 2 dan seterusnya itu akan membuat grafiknya itu naik turun. Seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya grafik yang terakhir yaitu ada grafik pada kondisi kritis. Pada kondisi kritis ini dari puncak 1 ke puncak 2 dan seterusnya itu mempunyai kesamaan untuk tingginya. Ini yang dinamakan pada kondisi kritis. Sekarang kalian sudah tahu kan untuk tipe-tipe dari grafik yang akan kita buat. Selanjutnya saya akan mencontohkan pembuatan dari grafiknya. Oke. Untuk yang pertama kalian bisa buat grafik buat kolomnya seperti ini dulu ya. Selanjutnya saya perkecil dulu biar mempermudah. Nah, selanjutnya kalian bisa klik kanan pada ini ya, pada kolomnya ini. Selanjutnya select data. Selanjutnya add. Nah, untuk series name-nya ini bisa kalian masukkan di akhir nanti, tidak apa-apa. Untuk series X-nya atau sumbu X-nya kalian bisa isi dengan waktu. Nah, waktu di sini kita akan mulai ngeblok dari 0 sampai dengan bawah ya. Bawah di sini sampai 101. Oke, setelah itu kita kembali ke atas, kita ke ataskan ya. Nah, ini kan masih ada nih waktunya. Kita pencet kontrol, selanjutnya blok juga dari 102 sampai dengan paling bawah, yaitu pada 203. Untuk contohnya saya sampaikan di sini saja, selanjutnya kalian bisa teruskan. Untuk caranya sendiri sama, yaitu pencet kontrol, lalu kalian bisa blok kolom yang kalian inginkan. Selanjutnya untuk sumbu Y-nya kalian bisa masukkan yaitu persen PV. Caranya masih sama seperti pada sumbu X, yaitu persen PV dari keadaan 0 kalian blok sampai ke bawah. Oke, sampai 44,500. Selanjutnya kalian bisa pencet kontrol di ataskan dulu, kalian bisa pencet kontrol lalu bisa kalian blok sampai ke bawah.
Nah, sekarang contohnya sampai di sini saja, nanti kalian teruskan sendiri. Oke, selanjutnya dipencet OK dan kalian pencet OK lagi. Dan nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini contoh saja ya, untuk grafiknya yang asli sudah saya buatkan. Nah, grafiknya seperti ini. Saya perbesar saja biar kalian bisa paham, bisa tahu maksud saya ya. Nah, grafiknya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, grafik ini tipe apa sih? Jadi grafik ini merupakan tipe dari kondisi kritis ya. Kenapa? Karena di sini puncaknya dari sini itu sudah merupakan puncaknya dalam ketinggian yang sama, bisa dikatakan sama kan. Nah, ini merupakan kondisi kritis. Oke, setelah itu kalian bisa masuk ke poin yang selanjutnya. Poin selanjutnya ini yaitu menentukan nilai PC berdasarkan grafik A1 dan parameter pengendali untuk tuning, yaitu menggunakan metode Ziegler-Nichols-Ross. Nah, untuk data yang pertama, PBC sudah diketahui di atas yaitu senilai 4,5. Nah, untuk yang nilai PC-nya ini kita akan mencarinya nih. Nilai PC-nya ini bisa kita lihat, bisa kita cari menggunakan grafik ya. Dengan cara yaitu yang pertama kalian bisa lakukan mencari puncak yang sama dari ini ya, dari puncak-puncak ini ya, kalian bisa mencari puncak yang ketinggiannya sama. Nah, pada grafik saya ini saya menemukan titik sama, puncak yang sama itu pada puncak ketiga dan puncak dari puncak ke 2, 3, 4, dari 4 sampai 5 ya. Ini merupakan kesamaan. Nah, untuk membantunya saya membuat ini garis bantu namanya. Dari puncak ke-4 dan ke-5 saya membuat garis bantu. Setelah itu saya menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Di sini kita ukur. Nah, ini kita dapat ketahui bahwa jarak antara puncak 4 ke puncak 5 itu merupakan 0,5. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu nilai dari kotak-kotak yang ada di ini ya, yang ada di grafik ini ya. Kita akan mengukurnya, yaitu nilai kotak-kotaknya ini sekitar ini ya, 0,42. Setelah itu kita hitung saja, sama dengan dalam kurung tadi nilai dari jarak puncak 4 ke puncak 5 yaitu 0,5 dibagi dengan kotak yang ada di grafik ya, yaitu 0,42. Selanjutnya kalian bisa lihat skala yang ada di grafik. Skala yang di grafik yaitu menunjukkan di sini ada 0 sampai dengan 50. Lah, di kotak-kotak ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Otomatis skalanya yaitu 10. Bisa kalian masukkan ke perhitungan untuk nilai PC-nya itu ya. Jadi 0,5 dibagi dengan 0,42 dikali dengan 10. Nah, ini untuk nilai PC-nya. Bisa kalian masukkan saja ke perhitungannya langsung. Ini sama ya, 11,90. Nah, yaitu dari perhitungan 0,5 dibagi dengan 0,42 dari kotak-kotaknya itu dan dikalikan dengan skala yaitu 10. Setelah itu kita akan mencari nilai dari PB dan juga KC, tau I dan juga tau D. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai dari PC-nya ya, yaitu 11,9 detik. Dan untuk PBC-nya sudah diketahui dari awal yaitu 4,5. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari PB, KC, tau, dan juga tau D, yaitu dari PI dan juga PID. Nah, untuk menghitung ini semua itu kita menggunakan rumus ini ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung tabel yang ada di sini.
Untuk PB dari P, pengendali Pi, itu kita dapat menggunakan rumus yaitu 2 dikalikan PBC, yaitu nanti 2 dikalikan dengan 4,5 sehingga menghasilkan nilai 9. Itu untuk PB dari Pi. Sedangkan untuk KC-nya bisa menggunakan rumus yaitu 100% dibagi dengan PB. Jadi 100% dibagi dengan 9 menghasilkan nilai yaitu 0,11. Dan selanjutnya untuk TOI-nya dan juga TOID-nya kosong. Untuk selanjutnya nilai PB dari PI yaitu dengan rumus seperti ini 2,2 dikalikan dengan PBC nanti menghasilkan data yaitu 9,9. Selanjutnya untuk KC-nya sendiri menggunakan rumus yang sama seperti KC pada Pi yaitu 100% dibagi dengan PB-nya dari PI sehingga menghasilkan data 9,9. Untuk TOI-nya sendiri dapat menggunakan rumus 0,883 dikalikan dengan PC. Jadi 0,83 dikalikan dengan 11,9 ini menghasilkan nilai 9,88. Untuk TOID-nya sendiri itu kosong ya. Selanjutnya yaitu PID, nilai PB dari PID yaitu dengan rumus 1,7 dikalikan dengan PBC atau 4,5 ini ya menghasilkan data yaitu 7,65. Untuk KC-nya sendiri masih menggunakan rumus yang sama yaitu 100% dikalikan PB dari PID. Selanjutnya untuk TOI dan TOID-nya di PID ini diketahui yaitu dengan rumus 0,5 dikalikan dengan PC menghasilkan nilai yaitu 5,95 dan juga nilai dari tau D-nya yaitu 0,13 dikalikan dengan PC sehingga menghasilkan nilai 1,55. Itu untuk mengisi tabel ini. Nah, tabel ini untuk mengisi ini ya, pengendali Pi, PI dan juga PID. Oke. Nah, ini jadi PB, TOI dan juga TOD-nya ini nanti akan diisi dengan menggunakan perhitungan yang sudah kita lakukan. Untuk P-nya yang diketahui hanya nilai dari PB, jadi TOI dan TOD-nya kosong. Ini 9, kosong. Untuk nilai SP dari ini sudah diketahui ya, itu 40 dan SP2-nya 45. Pengendalinya berupa P. Ini untuk pengendali Pi. Sedangkan untuk pengendali PI ini diketahui yaitu nilai PB dan juga nilai tau I-nya 9,9 dan 9,8 detik. Ini untuk PI-nya sama ya, 9,9 sama 9,8 detik. Nah, untuk PID-nya ini diketahui semua yaitu nilai PB, tau I dan juga tau D. Bisa kita langsung ke sini. Nah, ini PB, tau I dan juga tau D-nya diketahui. Itu. Sekarang kita masuk ke pengendali Pi-nya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa SP1 dan SP2-nya sudah diketahui senilai ini 40 dan 45%. PB-nya senilai 9 dan juga tau I dan tau D-nya senilai 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke datanya. Datanya ini sendiri sama seperti yang ada di kondisi kritis, yaitu perbandingan antara waktu dan juga persen PV, di mana waktu di sini sebagai sumbu X dan juga persen PV-nya sebagai sumbu Y. Untuk waktunya sendiri dimulai dari 0 sampai dengan 4,434. Selanjutnya untuk persen PV-nya dimulai dari 41,8 sampai dengan 44,3%. Ini untuk data dari pengendali Pi. Untuk membuat grafiknya sendiri masih sama seperti yang ada di kondisi kritis karena ini nilainya banyak sekali ya, jadi nanti menggunakan cara seperti yang ada di kondisi kritis. Bisa kalian blok, terus setelah itu kontrol dan blok lagi untuk menghasilkan data sampai ke yang T yang tadi ya, T yang terakhir. Persen PV-nya sendiri sama untuk melakukan grafiknya. Oke, setelah itu nanti akan menghasilkan grafiknya itu seperti ini. Nah, akan menghasilkan grafiknya seperti ini. Jangan lupa memberi garis bantu. Ini untuk SP-nya dan SP1 dan SP2-nya.
Setelah itu nanti kita akan dari grafik ini kita akan menghitung ini analisis parameter respon hasil tuning, yaitu kita akan menghitung parameter overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan juga offsetnya. Oke, langsung saja. Nah, kita akan masuk ke overshootnya terlebih dahulu. Jadi overshoot itu nanti rumusnya yaitu A per B, di mana A adalah jarak ketinggian dari puncak hingga ke garis nilai akhir. Nih, dari puncak ke nilai akhir. Itu untuk A-nya. Sedangkan untuk B-nya yaitu nilai akhir sampai ke nilai titik awal mulai naik. Titik awal mulai naik ini berarti ini untuk garis B-nya. Tuh. Oke, selanjutnya yaitu decay ratio. Untuk decay ratio sendiri ini dapat menggunakan rumus yaitu puncak kedua ini dibagi dengan puncak pertama. Itu untuk decay rasionya. Sedangkan peak time ini nanti akan berhubungan dengan sumbu X. Kenapa sumbu X? Karena di sini ada keterangan waktu. Apapun yang berhubungan dengan waktu nantinya akan berhubungan juga dengan sumbu X. Seperti itu. Jadi peak time itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi ya. Nah, selanjutnya ada respon time. Respon time ini merupakan waktu yang dibutuhkan respon yang nilainya dari toleransi yang dibutuhkan. Sedangkan rise time ini merupakan waktu pertama kali mencapai titik steady state. Dan untuk selanjutnya yaitu offset di sini merupakan dari rumus ini ya, SP dikurangi dengan PV. PV-nya itu ketika nanti mencapai steady state. Nah, offset ini sendiri dapat dikatakan sebagai nilai error. Nah, untuk period of oscillation ini merupakan jarak puncak pertama ke puncak kedua. Ini period of oscillation. Sehingga menghasilkan data seperti ini. Oke. Ini ya. Dengan jangan lupa satuannya untuk overshoot persen, decay ratio persen, untuk peak time untuk waktu-waktunya ini yaitu waktu detik, dan period of oscillation-nya juga detik. Nah, untuk offsetnya sendiri ini persen. Seperti itu. Oke, udah untuk penjelasan dari pengendali P-nya. Untuk pengendali PI ini sudah diketahui tadi ya, dari nilai perhitungan kita dari kondisi kritis, dan SP1, SP2 nya sudah diketahui. Nah, pengendalinya berupa PI. Ini nanti akan menghasilkan grafik yang seperti ini. Sebenarnya grafiknya hampir sama semua ya. Nah, kita juga di PI ini juga akan mencari overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period oscillation, dan juga offsetnya. Sama dengan yang di PID-nya, kita juga akan mencari nilai dari ini, overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period oscillation, dan juga offset. Jadi untuk PI dan PID-nya nanti bisa menyesuaikan, bisa mengerjakan seperti yang saya sudah dicontohkan dari pengendali P, karena sama saja, namun hanya beda rumusnya, beda angkanya, seperti itu. Nah, semoga sudah jelas untuk penjelasan saya kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.